Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Di sini Bu Aida akan menjelaskan bab 4 mengenai gerak lurus. Pernahkah kamu ketika kalian berdiri diam di peron stasiun, kemudian ada kereta yang sedang melaju kencang di depan kalian? Saat itu seakan kalian yang sedang bergerak dengan arah berlawanan. Pernahkah kamu ketika kalian berada di dalam sebuah mobil yang melaju, kemudian kalian perhatikan pemandangan sekitar, seakan pemandangan tersebut yang sedang bergerak berlawanan. Atau kalian ketika jalan di dalam sebuah mobil, terus kalian perhatikan kabel yang ada di tiang listrik seakan kabel tersebut bergerak. Pernahkah kamu ketika kalian diam di dalam mobil yang diam, kemudian di sebelah kalian ada mobil yang bergerak ke depan. Saat itu seakan kalian yang sedang bergerak mundur. Misalnya kalian berada di dalam sebuah mobil yang sedang mengisi bensin. Mobil di sebelah kalian bergerak maju ke depan. Seakan-akan mobil tersebut diam dan mobil kalian yang bergerak mundur. Jadi, bagaimana menurut kalian sebuah benda dapat dikatakan bergerak? Dan apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Ini adalah soal nomor 1. Jarak. Sudah kita bahas di bab sebelumnya mengenai jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jarak itu termasuk kebesaran skalar di mana dia hanya bergantung pada nilai. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu kedudukan suatu benda dari keadaan awal ke keadaan akhirnya. Perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor yang bergantung pada nilai dan arah. Perhatikan gambar tersebut. Dari A ke B, ketika seorang anak misalnya berjalan ke arah posisi B, dia melintasi jarak tertentu, nah itu adalah jaraknya. Tapi yang namanya perpindahan, dia hanya tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Gerak lurus beraturan. Perhatikan gerak dari kereta. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari gerak lurus. Sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan jika ia bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Yang artinya percepatannya tidak ada. Jadi sebuah benda itu tidak dipercepat dan tidak diperlambat. Jadi dia kecepatannya konstan atau tidak ada percepatannya atau percepatannya sama dengan 0. Di mana jarak itu simbolnya S yang ditempuh dalam selang waktu, itu T. Nah, ini adalah rumusnya. S sama dengan V dikali T. S-nya itu jarak, satuannya meter. V-nya itu kecepatan, satuannya meter per second. T-nya itu waktu, satuannya second. Ada penerapan gerak lurus beraturan. Itu diterapkan oleh beberapa negara asing yang sekarang lagi berkembang di bagian kereta. Ini adalah sebuah kereta TGV di Prancis yang bergerak konstan 200 meter per second dalam 5 detik. Dari pengetahuan tersebut, kita bisa masukin nih ke sini. Bergerak konstan, berarti kecepatannya ditulis 200 meter per second dalam 5 detik. Di sini T-nya 5 second. 200 dikali 5 itu 1000. 1000 meter. Atau artinya 1 kilometer. Jadi dalam waktu 5 detik, kereta TGV Prancis itu sudah mampu menempuh jarak 1 kilometer. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Dua-duanya hampir sama, cuma yang membedakan adalah kelajuan itu besaran skalar, sedangkan kecepatan besaran vektor. Karena kelajuan itu dari jarak, kalau kecepatan itu dari perpindahan. Rumusnya sama aja, V sama dengan X per T atau S per T boleh. Sama aja seperti yang tadi, tinggal dibalik. Kecepatan, di sini ada yang namanya kecepatan rata-rata. Yang namanya kecepatan rata-rata berarti ada jarak yang kedua dikurang jarak yang pertama dibagi waktu yang kedua dikurang waktu yang pertama. Ada juga kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata tuh misalnya gini, kamu berangkat dari sini sampai ke rumah kamu itu rata-ratanya berapa gitu. Dari beberapa kecepatan yang ada. Tapi kalau kecepatan sesaat, misalnya perjalanan dari sekolah ke rumah kamu tuh 3 jam misal. Di waktu 2 jam itu kamu di mana? Kecepatannya berapa? Nah, itu yang namanya kecepatan sesaat. Dia pakai limit atau turunan dx per dt. Di mana kecepatan rata-rata itu apabila selang waktunya mendekati 0. Nanti di sini akan saya bahas di PPT selanjutnya.
Percepatan dan perlajuan. Keduanya juga hampir sama, tetapi percepatan merupakan besaran vektor, perlajuan merupakan besaran skalar. Karena percepatan dari kecepatan, perlajuan dari kelajuan. Suatu benda yang kecepatannya bertambah atau berkurang atau arahnya berubah dikatakan mengalami percepatan. Jadi di istilah fisika ini sebenarnya nggak ada yang namanya perlambatan, tetapi adanya percepatan yang berkurang gitu. Percepatan simbolnya itu A, di mana rumusnya adalah V dikurang V0 per T. Di sini udah ada keterangannya, percepatan itu satuannya meter per second kuadrat, atau meter dikali second pangkat min 2. Formulasi GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini ada XT sama dengan X0 plus V dikali T. XT di mana posisi pada saat T atau posisi akhir. X0 adalah posisi awal, satuannya sama-sama meter. V adalah kecepatan yang satuannya meter per second dan T adalah waktu yang satuannya second. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan perubahan kecepatan yang teratur atau percepatannya tetap atau konstan. Jadi kecepatannya misalnya dia percepatannya bertambah. Bertambahnya 2 setiap waktu, setiap detiknya bertambah 2. Berarti misalnya V1-nya 2 meter per second, V2-nya 4 meter per second, V3-nya 6 meter per second. Jadi percepatannya tetap atau konstan dan kecepatannya bertambah dengan teratur. Di sini ada gambar di mana kita bisa lihat di gambar yang pertama itu layar belakangnya jadi ngeblur. Itu dikarenakan dia GLBB dipercepat, sedangkan ini ban belakangnya mulai terangkat, jadi kita bisa bahas kalau si orang ini sedang melakukan perlambatan dalam sepedanya atau ngerem. Jadi di fisika namanya GLBB diperlambat. Hasil ticker timer. Mungkin waktu SMP kalian pernah praktikum mengenai ticker timer tersebut atau bisa saya ilustrasikan dengan tetesan oli. Ketika atau kalian misalnya lagi isi spidol, kemudian spidolnya bocor kepenuhan. Ternyata setelah kalian jalan, kalian karena sadar itu bocor, kalian lari. Tetesan yang terjadi di lantai semakin lama semakin jauh kan kalau kalian lari. Tapi kalau kalian malah memperlambat langkah kalian, tetesannya semakin lama semakin dekat. Sama seperti ini. Awalnya dia rapet-rapet karena kalian dipercepat, jadi tetesannya makin lama makin jauh karena kalian buru-buru kan lari biar tetesannya nggak semakin banyak di lantai. Terus ketika kalian jalannya konstan, terus tiba-tiba kalian jalannya malah makin lama, tetesannya malah makin banyak gitu. Nah kayak gini, ini namanya GLBB diperlambat. Perumusan GLBB dipercepat. Kita udah tahu tadi dari GLB, rumus A atau percepatan itu sama dengan VT min V0 per T. Nah, ini T-nya boleh dipindah ini ke depan. Jadinya AT sama dengan VT min V0. Ini cuma pindah T-nya ke depan. Jika sudah seperti ini kan V0-nya tandanya minus. Biar positif boleh dipindahin ke depan. Jadinya AT plus V0 sama dengan VT. Atau dengan kata lain, kita balik aja. VT sama dengan V0 plus AT. Ini rumus GLBB dipercepat yang pertama. Ini ada keterangannya di mana V0 adalah kecepatan awal satuannya meter per second, VT-nya kecepatan akhir satuannya meter per second, A-nya percepatan satuannya meter per second kuadrat, dan T-nya adalah waktu tempuh, yaitu satuannya second. Perumusan GLBB dipercepat yang kedua, di mana dikatakan bahwa ketika ada grafik V dan grafik T, maka ketika ditanya jarak, itu sama dengan luasan dari si grafik tersebut. Kebetulan luasannya adalah luasan trapesium, maka jarak yang ditempuh sama dengan luasan grafik trapesium. Di mana rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajarnya kan V0 sama VT. Berarti V0 ditambah VT dikali tinggi dibagi 2. Bagi 2-nya itu ini. Atau dikali setengah, boleh sama aja. Kemudian kita ilustrasikan VT itu tadi V0 plus AT.
di rumus yang sebelumnya. Nih, di rumus yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. Makanya kita ganti VT di sini V0 plus AT. Kita masukin V0 ditambah V0, 2 V0 plus AT-nya turunin setengah T. Atau dengan kata lain kita masukin ke dalam sini. Kita kalikan. Kali pelangi. V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini rumus GLBB yang kedua. Keterangannya ada di bawah, bisa kalian baca sendiri. Yang ketiga, tadi kan udah dapet nih rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan di rumus yang pertama kita udah dapat VT sama dengan V0 plus AT. Kalau ditanya T-nya, maka T sama dengan VT min V0 per A. Tinggal dimasukin ke dalam sini. S sama dengan V0T. T-nya dimasukin ini, diganti jadi VT min V0 per A. Ditambah, setengahnya kita turunin. A-nya juga kita turunin. T kuadratnya masukin ini. Kemudian dikali ke dalam atau disubstitusi. Dan hasil akhirnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, di sini Boyda simpelin, Boyda ringkas, di mana GLBB dipercepat, itu tandanya atau bernilai positif. A-nya bernilai positif. Ketika diperlambat, A-nya bernilai negatif. Makanya tanda di sini positif ketika dia dipercepat, di sini tandanya negatif ketika dia diperlambat. Tergantung dari si kecepatannya. Kecepatannya bertambah atau berkurang, nah tergantung dari soal nanti. Atau biar lebih gampang, kalian hafalinnya gini. VT sama dengan V0 plus minus AT. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, keterangannya di samping. Ini semua wajib banget kalian hafal nih. Terutama yang tiga ini ya, yang warna hijau. Ingat, plus itu ketika dia dipercepat atau kecepatannya bertambah, minus itu ketika diperlambat atau kecepatannya berkurang. Gitu. Nah, ada soal latihan. Bisa kalian kerjakan sambil kalian screenshot. Boy hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekian dulu Boyda menyampaikan materinya. Sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.